Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikayatu saniyah fi fadlil qiyami bis salati lailan. Kemarin telah usai hikayat pertama saya bacakan di video pertama. Melaju ke hikayat kedua, cerita kedua, menceritakan seseorang yang mendapatkan keutamaan karena selalu mendirikan sholat di malam hari. Hukiya anna rajulan ishtara gulaman. Sesungguhnya ada seorang saudagar yang hendak membeli hamba sahaya atau abid. Ketika tawar-menawar sedang berlangsung, faqala lahu, si abid meminta kepada si sang saudagar, ya maulai, uridu minka thalathata syurutin. Aku siap menjadi pelayanmu, aku siap bekerja bersama Tuhan, asalkan dengan 3 syarat. Ahaduha alla tamna'ani anis salati idza dakhala waqtaha. Syarat pertama, saya ingin Tuhan tidak melarang saya untuk melaksanakan sholat pada waktunya. Wasani an tastakhdimani bin nahari wala tashghalani bil lail. Saya ingin dipekerjakan hanya di siang hari, jangan Tuhan sibukkan saya di malam hari. Wasalisu an taj'ala li baitan la yadkhuluhu ahadun ghairi. Dan yang ketiga, saya ingin Tuhan menjadikan satu rumah untuk saya huni dan tanpa ada satupun orang yang boleh masuk selain saya. Faqala lahu, lalu si saudagar menjawab, laka dzalik fangdur ila hadhil buyut. Semua akan saya penuhi dan semua akan menjadi wewenangmu. Lihatlah rumah-rumah ini. Fatopa biha hatta ra'a baitan. Lalu mereka berdua berkeliling melihat rumah-rumah sehingga mereka melihat satu rumah yang roboh. Hatta ra'a baitan kharaban fakhtarhu. Dan lalu si abid tersebut memilih rumah roboh itu. Faqala lahu maulahu limakhtarta al-kharaba. Kenapa engkau memilih rumah ini sedangkan masih banyak bangunan-bangunan yang lebih layak untuk kau diami? Faqala, maka berkata si abid, ya maulai, ama alimta annal kharaba yakunu ma'allahi ma'aron. Apakah engkau tidak mengetahui sesungguhnya bangunan roboh itu terlihat seperti istana jika bersama keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu si saudagar tertunduk dan menjawab, ya, jikalau begitu saya izinkan Anda untuk mendiami rumah roboh ini. Fasarul gulam ya'wi ilaihi bilail. Si gulam beristirahat di tiap malamnya. Papi badil layali ittakhadha malahu mujmi'an lisyarabi wal lahwi. Dan sedangkan si saudagar berparti setengah malamnya dipakai party, minum-minum, berkumpul bersama sahabat-sahabatnya. Falaman tasaffa al-lailu wa tafarraqa ashabuhu qama yatufu fid dari. Ketika masuk separuh malam, bubarlah perkumpulan tersebut, qama yatufu fid dari. Lalu si saudagar berjalan mengitari rumahnya. Fawaqa basaruhu ala hujratil gulami. Lalu ia terkagetkan dengan melihat kamar si abid tersebut. Fa'idhan fiha kindilun min nurin mu'alliki minas sama. Kamar si gulam tersebut tersorot lampu yang tergantung di langit. Dan si gulam sedang berada dalam sujudnya. Yunaji rabbahu, bermunajat kepada Tuhannya. Wa huwa yaqulu ilahi awjabtu ala khidmati maulai naharan walaulahu mashtaghaltu illa bi khidmatika laili wa nahari. Berdoa, si abid berdoa, ilahi, wahai Tuhanku, aujabtu, aku memperhatikan ala khidmati maulai, akan melayani Tuanku naharon di waktu siang, walaulahu, dan jikalau bukan karena itu, mastaqaltu, aku tidak akan tersibukkan illa bi khidmatik, kecuali melayani engkau wahai Tuanku, laili wa nahari, di malam hari dan di siang hari. Fa'zurni rabbi, maka ampunilah dosaku wahai Tuanku. Falam yazal maulahu yanzuru ilaihi hatta ta'al fajr. Si saking terkagetnya si saudagar,
ia tak henti-henti melihat kamar si Abid hingga terbit fajar. Partafa'al kindilu wal ta'amasaku, dan sampai menghilangnya sorotan tersebut dan tertutup cahayanya. Faja'a rajulu akhbarahu imra'atahu bidzalika. Kemudian si saudagar pergi memberitakan kejadian tersebut kepada istrinya. Falamma kanat al-lailatu al-qabilatu aqama ar-rajulu wa imra'atahu 'ala al-hujrati wal kindilu mu'allikin wal ghulamu fi sujudi wal munajatu ila tulil. Lalu sang istri penasaran dan ingin melihatnya. Maka berkumpullah mereka berdua ingin melihat kembali kejadian yang telah dilihat sang suaminya. Dan memang benar ketika si saudagar dan istrinya melihat kembali di separuh malam, terlihat ada lampu yang menyorot ke dalam kamarnya si Abid yang tergantung di langit, dan masih tetap keadaannya si Abid sedang bersujud bermunajat hingga terbit fajar. Kemudian setelah terbit fajar, sumada'a al-gulama wa qala lahu, mereka berdua memanggil si Abid tersebut lalu berkata, anta hurrun biwajhillah hatta tatafarraqa li khidmati man kunta ta'tadiru ilaihi. Engkau itu merdeka di hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai engkau selesai mengkhidmah kepada Tuhanmu. Aku merasa bersalah telah mengakhbarahu bima ra'ya min karamatihi 'ala Allah taala. Lalu mereka berdua menceritakan apa yang telah ia lihat kepada si sang Abid dari kemuliaannya Allah, dari kemuliaannya si sang Abid tersebut, karamahnya sang Abid tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Falamma sami'a dzalika rafa'a yadayhi. Si Abid bukan merasa senang, bukan bahagia, malah dia justru sedih karena ia sangat malu ibadahnya terlihat oleh orang lain. Dan lalu ia berdoa, ilahi kuntu as'alu alla taktashifa satari wa alla tadhharu li wa alla tadhharu hali. Wahai Tuanku, aku telah berusaha, aku telah meminta kepadamu agar aku telah berusaha untuk tidak melihatkan ibadahku kepadamu dan tidak melihatkan keadaanku ketika berkhidmah kepadamu, wahai Tuanku. Fa idza kasabtahu faqbidni ilaik. Maka dengan demikian saya mohon jangan menolak amal ibadah saya. Semoga Tuhan tetap menerima amal ibadah saya. Fakharra mayyitan rahimahullahu taala. Kemudian si Abid meninggal dalam keadaan mendapatkan rahmatnya Allah taala. Cerita selesai sampai di sini. Semoga ada manfaatnya. Hasil poin yang bisa kita ambil dari cerita ini bahwa kita jangan terlalu menyibukkan urusan dunia, melalaikan ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita khusyuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan mengurangi rezeki kita. Bahkan itu akan menjadi menambah kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridhonya. Al-Hikayatus Salisah, insyaallah waktu mendatang saya akan menceritakan kembali hikayat ketiga fi adai haqqil ibadati, di dalam memenuhi hak-hak ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini, mohon maaf bila banyak kesalahan. Saya harap kritik dan saran bisa kalian lontarkan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.